Bab 216 menggunakan item tingkat platinum untuk bela diri tidaklah terlalu berlebihan, bukan? Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Anda salah paham, Tuan. Itu bukan bakat Anda. Watson melambaikan tangannya, dan negeri orang mati segera menghilang ke dalam bayangan angkasa. Hanya kabut hitam yang tersisa, menyelimuti bagian luar kota bulan hitam. Meskipun negeri orang mati tersembunyi, ia dapat membuatnya muncul kembali hanya dengan satu pikiran. Lebih jauh lagi, ia mengenal negeri orang mati seperti punggung tangannya. Selain 12 Raja Kematian tingkat platinum, ratusan ribu martir, dan lebih dari 10 item tingkat platinum. Ada juga puluhan ribu peralatan tingkat emas dan perak. Bangsawan kuno itu sangat kaya. Watson dapat meminjam semua harta mereka melalui kemampuan perbendaharaan mayat hidup, dan ia juga dapat memanggil mereka untuk bertarung kapan saja dan di mana saja. Dengan perlindungan negeri orang mati, keamanan kota bulan hitam meningkat secara signifikan. Jika ia bertemu musuh, ia dapat mengaktifkan pertahanan kota dan memanggil negeri orang mati. Bagaimana musuh mereka akan bertahan menghadapi pasukan orang mati? Sekarang aku adalah penguasa kerajaan kecil, dan aku bahkan mengendalikan orang mati. Watson tertawa sendiri ketika mendengar suara Antonio yang kesal. Watson, dasar bocah bau, bukankah kau bilang akan memberiku barang-barang itu setelah penggabungan? Aku belum mendapatkan apapun. Apa kau akan menarik kembali kata-katamu? Golden Flash dan Kaisar Clark yang menyatu itu bukan miliknya, dan reruntuhan yang menyatu itu juga tidak ada hubungannya dengan dia. Watson pasti mempermainkannya. Mengapa aku harus melakukan itu, Tuan? Apakah aku orang seperti itu? Watson mengangkat bahu dan tersenyum. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan menggabungkan hadiah yang ingin kuberikan padamu sekarang juga. Penggabungan sistem, aktifkan. Ratusan cabang pohon dunia tertusuk dari tangan Watson saat dia membuka telapak tangannya. Awalnya berupa kartu tarot astrologi, lalu dipelintir menjadi bentuk tongkat sihir. Kemudian, Watson menyentuh cincin di jarinya dan membuat permohonan. Aku ingin mendapatkan 20 salinan Shadow of the World Tree. Biayanya adalah 10.000 tahun kehidupan tuanku. Setelah dia maju ke tingkat platinum, kartu tarot astrologi yang dia buat telah ditingkatkan ke tingkat emas puncak. Setelah penggabungan biasa, mereka akan menjadi item tingkat platinum puncak. Lebih jauh lagi, menurut prinsip cabang-cabang pohon dunia untuk berubah sesuka hati, dia bisa menggabungkannya menjadi senjata dalam bentuk apapun. Selain memanfaatkan cincin Wish for the World untuk menyediakan bahan dan pena kebenaran untuk memodifikasi hasilnya, Watson merasa bahwa dia bisa mencoba membuat senjata tingkat berlian. Wush! Cahaya pada cincin di telapak tangannya meredup begitu dia selesai berbicara. Tiba-tiba, 20 benih terwujud di depannya. Ke-20 benih itu semuanya dihasilkan dari item tingkat platinumnya, bayangan pohon dunia. Mereka hampir identik dengan yang asli. Penggabungan sistem, aktifkan. 20 biji berwarna hijau giok seperti ambar berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan cabang-cabang berbentuk tongkat, membentuk pohon kecil seukuran telapak tangan dengan akar yang rimbun. Cahaya harta karun berbentuk bola menyelimuti pohon kecil itu. Rasanya seolah-olah kekuatan hidup yang agung telah memasuki tubuhnya hanya dengan menggenggamnya. Ketika dia mendengar suara sistem, Watson berteriak, "Pen of Truth, kemarilah." Pen of Truth segera terbang keluar dari tubuhnya dan mendarat di depannya. Guru yang terhormat, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin mengubah kenyataan. Tongkat yang sedang saya buat saat ini akan bertahan terhadap air dari mata air kehidupan dan Starfall. Saya juga ingin tongkat itu memiliki Lightning Destruction dan penempaan Phoenix Fire. Saya nyatakan bahwa dalam setahun, tongkat itu akan menjadi tongkat sihir paling terkenal di kerajaan. Kata-kata Watson tegas, dan matanya penuh percaya diri. Dia percaya bahwa tongkat yang dia ciptakan akan menjadi yang terkuat di kerajaan. Bahkan jika itu dirancang untuknya, maka dia akan tetap menjadikannya yang paling kuat. Tuanku yang terhormat, ada celah dalam pernyataanmu. Tongkat sihir itu akan menjadi salah satu tongkat paling terkenal di kerajaan dalam setahun, dan bukan yang terkuat. Pelayanmu yang bijaksana telah membantumu mengisi kekosongan itu, jadi kau tidak perlu dihukum. Apakah aku melakukan hal yang benar, Tuan? Pena itu bisa menulis sendiri. Sungguh menakjubkan. Antonio dan yang lainnya menyadari sifat pena kebenaran, jadi mereka tetap diam. Sebaliknya, para ksatria bulan hitam dan para pelayan,
yang telah mengikuti fusi Watson dengan napas tertahan, tampak terkejut ketika mereka melihat pena kebenaran. Mereka mendeteksi bau murahan yang berasal dari benda tingkat platinum itu, dan sumber bau yang familiar itu adalah. Banyak orang berdiri dengan hormat di depan Watson sambil menatap Kapten Allen, menyebabkan Allen berteriak tidak puas. "Mengapa kalian semua menatapku? Apa maksudmu?" Watson mengabaikan kebisingan di sekitarnya saat dia melambaikan tangan ke langit. Golden Flash, yang telah berubah menjadi naga bintang berlian, segera membuka mulutnya dan meraung. Ledakan, tepukan teredam dan menggelegar terdengar. Langit bergetar, begitu pula nebula spektakuler di sekitar Golden Flash. Ribuan sambaran petir muncul, menyerupai segerombolan ular putih keperakan. Mereka membentuk garis yang rapat dan menelan dahan yang ada dalam genggaman Watson. Permukaan dahan berubah menjadi hitam hangus. Tetesan air mata air murni muncul di dahan dan membuatnya tumbuh subur. Kaisar Clark kemudian menyemburkan api putih ke dahan. Api itu tidak padam saat hinggap di dahan. Sebaliknya, api itu menghasilkan lapisan es yang tembus cahaya. Seluruh tongkat itu menyerupai pohon kecil yang terbungkus cangkang berlian, tampak suci dan kuat. "Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan item tingkat berlian, tongkat pohon dunia kristal." Tongkat tingkat berlian, tongkat pohon dunia kristal. Efek, mempertahankan semua efek bayangan pohon dunia. Turunnya pohon dunia, lagu kebijaksanaan menyerap energi untuk menumbuhkan permata matahari dan bulan penari telanjang kehidupan, dapat secara otomatis menyerap semua kekuatan hidup sejauh mata memandang untuk memulihkan dirinya sendiri. Debu dunia yang indah dapat melepaskan serbuk sari dengan berbagai efek seperti pusing, lumpuh, buta, takut. Ini efektif pada mereka yang kekuatannya di bawah tingkat berlian penghalang kristal, menggunakan kristal untuk membangun pertahanan yang kuat, menghasilkan efek yang mirip dengan pertahanan mutlak. "Master, Anda memberi saya tongkat matahari dan bulan, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Sekarang, saya ingin memberi Anda tongkat juga. Ini hadiah saya untuk Anda." Watson menyeringai dan menyerahkannya kepada masternya setelah membaca informasi tentang tongkat pohon dunia kristal. Wajah Antonio berubah dari tampan menjadi tua setelah masa hidupnya habis. Tangannya gemetar saat mengambil benda itu dari Watson. Ia melihat sebuah nama terukir di tengah tongkat kristal itu saat mengamatinya dengan saksama. Ia terkejut. Nama itu adalah Vivian. Itulah nama yang diukirnya di tongkat matahari dan bulan. Itu juga nama orang yang tidak akan pernah bisa dilupakannya. Ia tidak menyangka Watson begitu perhatian hingga memperhatikannya. Ia merasa tersentuh oleh sikap itu. "Tuan, apakah Anda puas dengan hadiah ini?" tanya Watson malu-malu. "Bagus sekali. Saya sangat puas." Antonio mengusap hidungnya. Watson telah memberinya hadiah, dan itu adalah benda tingkat berlian yang jauh melampaui ekspektasinya. Ia merasakan semburan energi kehidupan mengalir deras ke dalam tubuhnya saat memegang tongkat ajaib itu. Ia menyipitkan matanya dengan santai. Kerutan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Itulah hasil dari kemampuan Striper of Life milik tongkat pohon dunia kristal. Tuan Muda Watson dapat menggabungkan senjata tingkat berlian. Sekarang kita dapat memperbarui senjata dan baju sirah latihan kita. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Watson. Sesekali, ia akan memberi kita kejutan baru. Semua ksatria bulan hitam dan para pelayan bertepuk tangan. Mereka menelan ludah mereka tanpa sadar saat mereka menatap tongkat di tangan Antonio. Bahkan hitungan perbatasan, Sylvan, mengalami hal yang sama. Dia belum pernah melihat senjata tingkat berlian sebelumnya, meskipun faktanya ada satu yang tepat di depannya. Dia iri. Dia sudah memutuskan, dia akan meminta Watson membuat tongkat tingkat berlian untuknya berapapun biayanya. "Baiklah, karena Anda puas, Tuan, kurasa giliranku selanjutnya." "Apa maksudmu, Watson?" Jantung Antonio berdebar kencang saat mendengar komentar Watson, dan dia menunjukkan ekspresi khawatir. "Baiklah, Anda mengatakan bahwa selama saya membalas budi, Tuan, Anda akan menggunakan rentang hidup Anda untuk membantu saya membuat cincin Wish for the World itu. Apakah Anda lupa tentang itu?" Nada bicara Watson lembut, tetapi kata-katanya membuat Antonio menggigil. "Baiklah, semua orang kelelahan setelah kita kembali. Ayo makan sesuatu dan mandi dulu. Lalu, maaf, Tuan, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Raja diam-diam mengendalikan perbatasan, dan saya tidak tahu kapan keluarga dan teman-teman saya akan terluka. Saya ingin memastikan keselamatan mereka,
tetapi saya tidak membutuhkan mereka semua untuk memiliki kekuatan tingkat platinum. Namun, saya ingin mereka memiliki item tingkat platinum atau bahkan tingkat berlian untuk pertahanan diri. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Sayangnya, Watson menyela Antonio sebelum dia bisa melanjutkan ucapannya. Penggabungan sistem, aktifkan. Watson membuat permohonan sambil memutar cincin Wish for the World di jarinya dan menyatukan cabang-cabang pohon dunia yang tumbuh di telapak tangannya. Dia menyatukan dan melemparkan tongkat pohon dunia kristal tingkat berlian. Ketika tongkat itu jatuh ke tanah, tongkat itu langsung berakar, menumbuhkan cabang-cabang berbentuk berlian dan daun-daun yang berdesir tertiup angin. Lebih dari 10 pohon berlian telah tumbuh dari tanah dalam waktu singkat. Itu bukanlah akhir dari cerita. Pada saat yang sama, Watson menyatukan cincin Wish for the World. Dalam waktu singkat, dia telah menciptakan lebih dari 100 cincin Wish for the World. Antonio berkedut seolah-olah dia tersengat listrik. Ekspresinya berubah antara tua dan muda, dan dia memutar matanya. Benarkah, Tuan Muda Watson sedang membuat barang tingkat platinum? Itu barang tingkat platinum, kan? Seseorang di kota Black Moon baru saja menerima cincin itu. Dia memeriksa cincin di telapak tangannya dan energi yang terkandung di dalamnya. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia hanyalah seorang pengungsi yang tidak dapat bertahan hidup di musim dingin. Dia telah memilih untuk melarikan diri. Dia tidak memiliki pakaian sebulan yang lalu, dan dia bahkan tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan setiap hari. Dia tidak menyangka akan mendapatkan barang langka tingkat platinum di kerajaan. Keterampilan macam apa itu? Banyak orang lain merasakan hal yang sama dengannya. Cincin Wish for the World tingkat platinum terbang dari sisi Watson ke tangan. Setiap pengungsi yang dimaksud, mereka sangat gembira, lalu mereka berlutut dengan rasa terima kasih. Mereka berterima kasih kepada Watson berulang kali sampai mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa adalah hal yang sederhana bagi Watson untuk menyatukan cincin Wish for the World. Kemudian dia menggunakan cincin itu untuk mendapatkan Shadow of the World Tree. Dia segera melemparkan benda-benda tingkat platinum puncak ke tanah, dan pohon besar tumbuh ke arah langit. Permata matahari dan bulan, dua jenis buah, berlimpah di pohon itu. Ada bayangan samar binatang buas dosa besar yang melesat di atasnya. Shadow of the World Tree, yang digunakan Watson sebagai kartu trufnya, hanyalah pohon biasa baginya. Tidak mengherankan bahwa dia telah melemparkan semua item tingkat berlian. Pena kebenaran telah mengatakan bahwa tongkat sihir tingkat berlian yang diciptakan Watson akan menjadi salah satu tongkat terkuat di masa depan. Tampaknya mereka telah mengharapkan adegan itu. Tongkat tingkat berlian di sebelah Watson jatuh dari langit seperti hujan cincin tingkat platinum atau item lainnya. Itu adalah pemandangan yang gila, dan orang mungkin menyebutnya keajaiban. Satu-satunya yang merasa tidak nyaman mungkin adalah Antonio. Dia tidak hanya memutar matanya, tetapi mulutnya bahkan berbusa. Di hutan dekat Monty Town, sebuah tim dengan hati-hati keluar dari gerbang timur kota, terdiri dari 2 kereta kuda. Para penjaga dengan baju besi lapis perak dan pedang berdiri di luar kereta kuda itu. Para penjaga itu adalah orang-orang terbaik di balai kota, dan orang-orang yang mereka jaga cukup jelas itu adalah Geran. Geran duduk di kereta kuda di bagian belakang sambil menatap tikus hitam di seberangnya dengan wajah bingung. Tuan Tikus, saya sudah membawakan uang yang Anda minta. Saya bersedia pergi ke Kastil Black Moon untuk mengambil perbekalan dan meminta seseorang mengantarkan surat itu. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Saya akan membiarkan Anda pergi saat kita mencapai Kastil Black Moon. Namun sebelum itu, sebaiknya Anda tetap di sini dengan patuh. Ketika tikus itu melihat Geran, suasana yang menakutkan meletus di kereta kuda, itu menyebabkan Geran gemetar tanpa sadar. Tikus itu berkata, dan jangan panggil saya Tuan Tikus. Itu mengganggu saya. Saya punya nama, Moriarty. Ya, Tuan Tikus, maksud saya, Tuan Moriarty. Geran menyeka tangannya dengan tidak nyaman dan menanggapi dengan senyum canggung. Dia bermaksud menjebak tikus itu saat dia tiba di Kastil Black Moon. Saat itu dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Namun, tikus itu cukup berhati-hati dan bahkan mengizinkannya bepergian bersamanya. Bagaimana jika tikus itu pergi ke Kastil Black Moon dan membuat kekacauan? Geran khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Kastil Black Moon menyalahkannya atas insiden itu. Moriarty mengulurkan cakar keluar dan melambaikannya seolah-olah dia tidak merasakan riak-riak di hatinya. Ceritakan padaku semua yang perlu diketahui tentang Kastil Black Moon, seperti berapa banyak properti yang mereka miliki,
tentang penjaga kastil, dan sebagainya. Dia mengumpulkan pikirannya dan bersikap sopan. Dia terus menceritakan kisahnya. Aku hanya tahu sedikit tentang kota Blackmoon. Aku hanya bertemu Zeke, Zenoa, dan Tuan Muda Peter. Mereka mengatakan bahwa Watson memiliki bakat yang luar biasa. Antonio, penyihir terhebat di kerajaan, menghargainya dengan murah hati dan menyambutnya sebagai murid. Selain itu, Kastil Blackmoon memiliki ksatria Blackmoon, semuanya adalah prajurit tingkat emas. Mereka juga memiliki penyihir yang tangguh. Watson mengendalikan persekutuan penyihir dan kelompok tentara bayaran di kota Monty. Grant melirik Moriarty dan menyadari bahwa dia tidak berniat untuk mengganggunya. Jadi, dia melanjutkan berkata, mereka adalah pasukan pertahanan Kastil Blackmoon. Dalam hal sumber daya, mereka memiliki banyak sekali barang tingkat perak dan emas. Ada banyak binatang ajaib dengan peringkat yang sama juga. Kudengar Kastil Blackmoon telah menguasai mantra penggabungan material. Mereka bahkan menggunakannya untuk menggabungkan naga asli dan Phoenix. Aku mengerti. Moriarty menganggukkan kepala tikusnya. Pernyataan Grant menegaskan apa yang sudah diketahuinya. Watson telah menggunakan mantra fusi untuk mengeluarkan darah iblis dan kerangka api penyucian dari tubuhnya dan menggabungkannya menjadi baron neraka yang lengkap. Sihir itu juga menghancurkan tubuh aslinya. Tampaknya para penjaga Kastil Blackmoon tidak sekuat yang kubayangkan. Para penjaga itu adalah elit tingkat emas. Itu tidak mudah bagi beberapa bangsawan besar, tetapi itu bukan apa-apa bagiku. Moriarty bernalar dalam hati. Ia ingin membunuh Watson untuk membalas dendam, tetapi ia juga menginginkan mantra fusi dari genggamannya. Mantra itu akan memungkinkannya untuk naik ke puncak kerajaan. Sudut-sudut mulut Moriarty melengkung menjadi lengkungan yang bangga. Ia menegakkan tubuhnya dan melihat pemandangan di luar jendela. Ia memperkirakan bahwa ia akan tiba di kota Blackmoon dalam waktu lebih dari sehari. Teriakan samar tikus penggigit emas yang ia kendalikan dapat terdengar di hutan dan pegunungan di luar jendela. Di aula perjamuan di Kastil Blackmoon. Kota Blackmoon tidak sama seperti sebelumnya. Ada ratusan pohon antik tinggi yang tumbuh subur di seluruh desa, mereka mengelilingi rumah-rumah yang terbuat dari golem batu raksasa. Ada beberapa pohon yang lebih besar yang tampaknya terbuat dari berlian. Daun berbentuk berlian di atasnya bertabrakan dengan angin untuk menghasilkan suara yang jernih dan merdu. Naga itu diselimuti oleh nebula dan dibalut baju sirah tingkat berlian. Panjangnya lebih dari 200 meter, ia berbaring di pohon. Frost Phoenix yang jauh lebih kecil berdiri di pohon berlian lain di seberangnya. Ada 100 telur Phoenix berwarna platinum di sarang yang telah dibentuk menjadi kastil. Api suci putih menyala di atasnya, dan mereka bisa mendengar suara samar Phoenix. Sekelompok orang dengan reputasi luar biasa, berpakaian seperti pelayan, berdiri di bawah pohon. Mereka memiliki gunting dan baskom kayu, mereka siap untuk mengambil telur Phoenix di dahan. Orang-orang itu adalah bagian dari 100.000 pengungsi yang telah bergabung dengan kota Blackmoon. Mereka semua memiliki cincin Wish for the World di jari mereka. Watson baru saja menghabiskan beberapa jam menyatukan 100 tongkat Crystal World Tree tingkat berlian, ribuan Shadow of the World Tree, dan akhirnya ratusan ribu cincin Wish for the World. Antonio tidak berhenti sampai wajahnya bengkak karena kesedihan, dan dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Semua orang di kota Blackmoon memiliki cincin Wish for the World. Beberapa dari mereka ingin menjadi menarik, sementara yang lain ingin menjadi kaya dan berkuasa. Bagaimanapun, mereka akan mendapatkan 3 permintaan setiap hari. Tidak apa-apa selama mereka tidak membuat permintaan bodoh yang akan terbukti terlalu mahal untuk dibayar. Setelah gelombang permintaan, orang-orang di kota Blackmoon semuanya berbeda. Orang hanya bisa melihat pria tampan dan wanita cantik di sana. Mereka semua mengenakan seragam hitam dengan bulan terpampang di atasnya. Beberapa dari mereka sebelumnya bekerja sebagai pembantu di Kastil Blackmoon. Mereka tampak tenang dan anggun, dan gerakan mereka adalah gerakan seorang bangsawan yang terpelajar. Itu ada hubungannya dengan keinginan mereka untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Kota Blackmoon adalah tempat harapan dan tawa serta para pria dan wanita yang menarik. Kota ini merupakan salah satu kota terbaik dan terindah di dunia. Watson duduk di dekat jendela aula perjamuan, mengintip ke awan melalui kaca. Ketika dia melihat orang-orang di bawah, dia tersenyum dan menyerahkan sebuah kontrak kepada Sylvan, yang duduk di seberangnya. Tuan Sylvan, ini adalah kontrak untuk kota bulan hitam untuk menguasai perbatasan dan menggabungkan keempat kota lainnya dengan Kastil Peri.
Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang di perbatasan, termasuk setiap helai rumput dan setiap pohon, akan berada di bawah komandoku. Jika Anda tidak keberatan, tanda tangani kontraknya. Pena kebenaran telah membantunya menulis kontrak. Setelah menulisnya, pena itu terbang ke sisi Antonio dan menusuk lengannya untuk menghisap darah. Antonio duduk di kursi, masih mempertahankan wajahnya yang tampan. Dia membuka dan menutup mulutnya sebelum berkata, "Watson, kau membunuhku." Tubuhnya sesekali gemetar, dan matanya menatap langit-langit dengan lesu. Watson tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya karena dia adalah tuannya. Sebaliknya, dia meremasnya sampai akhir, yang membuat Antonio tidak dapat membuat permintaan untuk waktu yang lama di masa depan. Kalau tidak, dia akan mengalami gangguan mental. Selain para dewa, tidak ada yang bisa menahan rasa sakit karena harus melompat antara hidup dan mati. Untungnya, Watson telah menggabungkan lebih dari 100.000 cincin Wish for the World. Setiap orang di kota Black Moon masing-masing dilengkapi dengan satu cincin, dan beberapa bahkan memiliki 10 cincin. Dia juga telah mengganti 2 cincin yang telah dia gunakan untuk membantu Antonio memulihkan penampilan mudanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk meja dengan lembut sambil menyeret wajahnya dengan tangan lainnya. Watson membuat ekspresi imut, dan cincin di 10 jarinya bersinar dengan rasa tertekan. Watson dapat melihat dirinya saat ini melalui cermin di sudut ruang perjamuan. Rambut coklatnya berkilau dan halus, dan matanya yang biru berbintik-bintik bintang. Dia mengenakan jubah hitam yang menakjubkan dan memegang beberapa barang tingkat platinum di tangannya. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali bertransmigrasi ke dunia itu, dia tidak hanya lebih kuat dan telah memperoleh banyak hal, tetapi dia juga telah berkembang secara mental dan fisik, hanya butuh waktu lebih dari setahun baginya untuk melakukan itu. Sesaat kemudian, saat ia meratapi hal itu, ia mendengar suara sebelum suara yang dikenalnya berkata, "Watson, kau bahkan tidak memberitahuku bahwa kau akan kembali. Kau benar-benar membuatku sedih." Dan pangeran perbatasan duduk di hadapanmu. Watson, sang pahlawan, berhadapan dengan Lord Sylvan yang jahat, yang menguasai perbatasan. Mereka bertarung di puncak gunung salju yang tak terbatas. Pada akhirnya, Watson menghancurkan gunung salju itu. Cerita itu terlihat cukup bagus. Ketika Watson berbalik, dia mendapati bahwa adik perempuannya yang keenam, Margaret, telah tiba di sampingnya tanpa sepengetahuannya. Dia sedang menulis di atas setumpuk perkamen kulit kambing berwarna emas pucat dengan pena bulu halus. Itu lebih seperti membuat sketsa daripada menulis. Ujung pena bulu itu menyentuh perkamen kulit kambing, menghasilkan goresan putih. Margaret tidak banyak berubah sejak lebih dari sebulan yang lalu. Dia masih memiliki banyak lemak bayi. Lengan dan pahanya yang terekspos tampak berisi, dan ada lingkaran hitam halus di sekitar matanya. Dia menguap saat menulis. Pangeran jahat, pertarungan di puncak gunung bersalju. Pangeran perbatasan baru saja menerima kontrak ketika dia mendengar suara Margaret. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung. "Margaret, cepat kemari. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan kepada pangeran perbatasan?" Vincent menemani Edward, Catherine, dan Scarlett saat mereka berjalan ke ruang perjamuan. Beberapa pelayan dengan cekatan menutup pintu di belakang mereka. Vincent lah yang berbicara, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia menatap Margaret. Kakaknya, yang ingin dia panggil tetapi tidak dapat melakukannya, muncul di sana sendirian. Ketika dia melihat Watson dan yang lainnya ada di rumah, dia ingin mengundang semua orang ke perjamuan. Dia tidak menyangka Watson akan memimpin sistem pertahanan kota Black Moon untuk membasmi sekelompok besar tikus penggigit emas. Lebih jauh lagi, seluruh kota Black Moon telah berubah drastis setelah siklus fusi. Watson telah membawa Sylvan dan Antonio ke aula perjamuan ketika dia pulih dari keterkejutannya. Dia hanya bisa mengundang orang tuanya. Dalam perjalanan, dia melihat bahwa dia memegang erat-erat cincin yang baru saja dia terima. Scarlett, yang berdiri di koridor untuk membuat permohonan, juga berteriak. Dia tidak mengundang Margaret, tetapi dia berjalan tepat di depan semua orang. Margaret berdiri di belakang Watson saat dia menulis sebuah cerita, dan inti cerita itu sedikit relevan dengan Sylvan saat itu. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang Margaret. Watson jelas sedang berbicara dengan Sylvan tentang sesuatu. Akan canggung jika Sylvan menjadi marah karena kata-kata Margaret. Edward memiliki pikiran yang sama. Saat dia merapikan bunga putih di pakaiannya, dia mendekat dengan cepat ke belakang Sylvan,
melepaskan sarung tangan putihnya, dan mengulurkan tangan kanannya. Lord Sylvan, namaku Edward Gehry, dan aku seorang bangsawan yang tidak memiliki peringkat. Selamat datang, tuanku. Aku ingin tahu apakah Anda punya rencana dan apakah Anda berniat untuk tinggal untuk waktu yang lama, tuanku. Jika memungkinkan, mohon perpanjang masa tinggal Anda sehingga kami dapat terus menjamu Anda. Dia baru saja bertemu dengan penyihir terbaik kerajaan. Kemudian, dia bertemu dengan penyihir paling kuat di kerajaan. Bahkan raja akan merasa mustahil untuk bertemu kedua pria itu pada saat yang sama. Edward mendesah dalam hati. Halo, Baron Edward. Sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan diri. Alasan utama saya di sini saat ini adalah untuk membahas kerja sama dengan Watson. Kontrak itu, Sylvan menjabat kontrak di tangannya. Edward memotongnya sebelum dia bisa melanjutkan. Lord Sylvan, bolehkah saya melihat kontrak itu? Tentu saja, Sylvan menyerahkan kontrak itu kepada Edward dengan ekspresi aneh. Watson telah mengendalikan urusan keluarga selama beberapa waktu. Namun, dia masih anak-anak. Dia telah menderita kerugian di tangan bangsawan perbatasan sebelum itu. Mengesampingkan kasus Margaret, dia perlu menyelidiki transaksi bisnis yang begitu penting dengan bangsawan perbatasan. Bagaimana jika bangsawan perbatasan membuat usulan aneh yang ingin ditolak Watson tetapi tidak berani melakukannya? Dengan mengingat hal itu, Edward melihat kontrak di tangannya. Sekilas, dia tercengang. Dia melihat beberapa klausul tertulis dalam kontrak itu. Pertama, Kota Blackmoon adalah penguasa nominal perbatasan. Kota itu berhak memobilisasi personel perbatasan dan menggunakan semua sumber dayanya. Kedua, Kota Blackmoon akan menjadi kota terbesar di perbatasan dengan otorisasi Sylvan. 4 kota lainnya harus tunduk pada Kota Blackmoon. Ketiga, hak untuk menjelaskan konten di atas pada akhirnya akan menjadi milik Kota Blackmoon. Edward menggosok ruang di antara alisnya. Sebelum dia bisa selesai membaca, tekanan darahnya sudah meningkat. Dia awalnya percaya bahwa isi kontrak itu tidak terlalu menguntungkan bagi Kota Blackmoon. Dia tidak mengantisipasi isinya adalah kebalikan dari apa yang dia harapkan. Perjanjian itu juga mengatakan bahwa Kastil Blackmoon akan memerintah atas Kastil Peri dan Sylvan akan menjadi ajudan Watson, yang membuatnya semakin terkejut. Sylvan berbicara tepat saat dia siap untuk menanyakannya. Watson, aku menerima persyaratan kontrak yang kamu buat. Tapi aku punya permintaan sederhana. Bisakah kamu memberiku salah satu tongkat sihir tingkat berlian yang baru saja kamu gabungkan? Tentu saja, Watson tersenyum. Selain yang diberikan kepada tuanku, aku berencana untuk meninggalkan sisa tongkat sihir tingkat berlian di kota Blackmoon untuk membuat tanaman pot atau memberikannya kepada Golden Flash dan Kaisar Clark untuk membuat sarang mereka. Karena kau menginginkannya, kau mungkin memilikinya sebelum kau pergi. Tanaman pot, Watson. Kau menggunakan hadiah yang kau berikan padaku untuk membuat tanaman pot. Untuk berpikir bahwa aku tidak ragu untuk menggunakan rentang hidupku untuk membantumu memadukan begitu banyak item tingkat platinum. Ketika Antonio, yang terkulai di kursinya, mendengar itu, dia melompat dan berbicara dengan marah. Dia membanting tongkat yang baru diperoleh itu ke atas meja. Kemudian dia bereaksi dan memeriksanya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa itu tidak patah. Sudut mulut Sylvan berkedut sebelum dia menghembuskan napas lega. Watson, bisakah kau membuat item yang lebih kuat? Jika Watson dapat menciptakan tongkat sihir yang lebih kuat, dia tidak akan menginginkannya. Tuan, Lord Sylva, Anda salah paham. Saya tidak dapat menciptakan tongkat sihir yang lebih kuat. Pena kebenaran mengatakan bahwa tongkat sihir itu akan menjadi salah satu tongkat sihir terkuat di kerajaan tahun depan. Itu membuktikan bahwa saya tidak dapat menciptakan alat yang lebih kuat setidaknya dalam setahun. Watson mengangkat bahu. Dia tidak berbohong. Namun, dia tidak memiliki pemikiran yang sama dengan Sylvan. Dia dapat membuat alat tingkat platinum atau berlian dengan teknik fusi dan cincin Wish for the World. Namun, pada saat itu, mereka memiliki cukup banyak barang di kota Blackmoon. Jika dia membuat permintaan, dia dapat melipat gandakan jumlah alat tersebut dalam hitungan hari. Semakin langka barang tersebut, semakin berharga barang tersebut. Ketika ada terlalu banyak barang tertentu, tidak seorang pun akan menganggapnya berharga, meskipun barang tersebut sangat berharga. Setelah dia memastikan bahwa Watson tidak berbohong, Sylvan berhenti sejenak sebelum memanggil pena kebenaran kepadanya.
Dia menandatangani namanya setelah menambahkan klausul bagi Watson untuk memberinya item tingkat berlian. Kemudian, di bagian atas kontrak, pena kebenaran menyemburkan bola cairan kental berwarna merah, yang digunakan sebagai pasta tinta untuk mengikat kontrak. Sylvan berdiri dan mengulurkan tangan kepada Watson, yang duduk di seberangnya. Watson, aku akan memenuhi persyaratan kontrakmu, dan kau harus memenuhi kontrakku. Aku yakin kau tidak akan menarik kembali kata-katamu. Sebagai tanda kerjasama yang bersahabat, pertama-tama aku akan menyampaikan pengangkatanmu sebagai penguasa perbatasan kepada 4 kota lainnya, sehingga mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, Sylvan mengambil 4 gulungan sihir yang diukir dengan beberapa kata misterius dari jubahnya. Dia menggosoknya dengan lembut dengan tangannya, dan gulungan sihir itu langsung terbakar menjadi abu. Pada saat yang sama, Grant dan Moriarty berada di kereta. Mereka tinggal sehari lagi dari kota bulan hitam. Ark, panas sekali. Grant menepuk api di dasinya lalu mengambil gulungan dari sakunya. Itu disebut gulungan komunikasi. Sylvan telah memberikannya kepadanya setelah dia menjadi wali kota. Itu memungkinkan mereka untuk saling menghubungi ketika ada keadaan darurat. Dia bukan satu-satunya yang memiliki gulungan itu. 3 kota lainnya juga memilikinya. Itu sepertinya gulungan komunikasi tingkat emas. Jangkauan transmisinya sejauh seluruh perbatasan. Hitungan perbatasan pasti telah memberikannya. Kepadamu, katakan padaku apa yang dia tulis. Moriarty menegakkan tubuhnya dengan tenang. Gerard tidak menjawabnya, dia hanya menatap dingin pada gulungan yang telah terbakar menjadi abu. Aku berbicara kepadamu, apakah kamu tidak mendengarku? Moriarty sedikit tidak senang. Suhu seluruh kereta turun beberapa derajat. Tepat saat dia akan kehilangan kesabarannya, dia melihat kata-kata bersinar yang muncul di abu. Dia juga tertegun. Hanya ada satu kalimat. Semua wali kota di perbatasan, termasuk Monty Town, harus segera menuju Kastil Blackmoon setelah menerima pesan ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Kastil Blackmoon akan menjadi penguasa perbatasan. Semua kota akan berada di bawah komando mereka. Kastil Peri juga akan bekerja sama dengan mereka. Siapapun yang melanggar aturan ini akan diusir dari perbatasan. Alamat Kastil Blackmoon adalah sebagai berikut, Kota Obor, di sebelah selatan perbatasan. Kota Obor adalah satu dari 4 kota di perbatasan. Kekayaannya setara dengan kota Monty. Obor-obor tinggi dengan api jingga digantung di seluruh kota. Api di obor-obor itu terbuat dari lemak tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai binatang pemakan api, yang tinggal di sebelah selatan perbatasan. Binatang pemakan api adalah binatang ajaib yang warnanya mulai dari perunggu hingga perak. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan bentuknya seperti kodok raksasa. Minyak di tubuhnya dikeringkan dan digunakan untuk menyalakan obor, sehingga apinya dapat menyala dalam waktu lama. Kota itu menggunakan obor untuk menghangatkan semua orang sepanjang musim dingin, dan pada malam hari, api menerangi sekelilingnya. Setiap tahun, saat musim dingin berakhir, kota itu akan menyelenggarakan acara yang dikenal sebagai Festival Obor. Perayaan itu diadakan untuk para prajurit yang telah membunuh binatang paling ajaib. Mereka membawa obor dan berlari mengelilingi kota untuk menikmati kekaguman warga kota lainnya. Begitulah asal nama kota itu, Torktown. Torktown berbeda tahun itu. Tembok kota setinggi 10 meter itu rusak dan berlubang-lubang. Tembok itu juga dipenuhi bercak-bercak darah kering. Para prajurit dengan wajah kaku mencengkeram tombak dan berpatroli di tembok kota sambil mengantuk. Kota itu menjadi semakin menyedihkan. Ada banyak asap hitam di banyak rumah. Rumah-rumah itu tampaknya baru saja terbakar beberapa saat yang lalu. Obor-obor yang melambangkan semangat kota itu berserakan di seluruh tanah. Obor-obor itu sudah padam, obor-obor yang hangus itu basah kuyup oleh salju yang mencair. Beberapa pasang sepatu bot kulit menginjaknya. Pemilik sepatu bot kulit itu adalah beberapa prajurit berbaju sirah merah. Mereka bergegas ke balai kota sambil mengibaskan salju dari tubuh mereka dan berjalan ke balai. Wali kota Torktown, Lubin Campbell, duduk di balai ditemani oleh puluhan pejabat yang berdiri di sekitar meja besar dengan ekspresi serius di wajah mereka. Lubin bangkit dengan gembira ketika melihat para penjaga mendekati mereka. Kalian sudah kembali. Bagaimana penyelidikannya? Tuanku, kami sudah menyelidikinya. Runtuhnya gunung salju Dragonspin tampaknya terkait dengan hitungan perbatasan. Tikus-tikus hitam yang muncul itu tampaknya terkait dengan runtuhnya gunung itu.
Prajurit terdepan berlutut dengan satu kaki dengan hormat saat dia mengatakan itu. Baru setengah hari yang lalu, segerombolan tikus hitam muncul di sekitar kota obor. Hewan pengerat itu menggerogoti semua yang terlihat, termasuk dinding. Lebih jauh lagi, tubuh tikus-tikus itu terbelah menjadi dua ketika mereka memakan makanan, dan mereka tidak dapat membunuh mereka tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Bahkan prajurit yang berani dan pandai bertarung pun merasa takut. Ketika mereka membunuh seekor tikus, lebih banyak tikus akan menerkam mereka. Dalam beberapa menit, baju besi dan pedang panjang di tubuh mereka akan habis dimakan, dan mereka akan kehilangan senjata dan baju besi mereka. Aura tempur pelindung pada prajurit tingkat perunggu tidak ada apa-apanya bagi tikus-tikus itu. Sulit bagi elit tingkat perak untuk melarikan diri. Ada banyak tikus tingkat perak dalam kelompok itu. Mereka masing-masing seukuran manusia dan memiliki 6 sayap. Kecepatan terbang mereka jauh lebih cepat daripada prajurit tingkat yang sama. Mereka tidak akan mampu menahannya jika dua tikus mengepung dan menyerang seorang pejuang tingkat perak. Aspek yang paling menakutkan adalah bahwa tikus-tikus itu memakan mayat para prajurit yang gugur dan terus berkembang biak. Tingkat kematian bahkan tidak mendekati tingkat reproduksi tikus-tikus itu. Pada akhirnya, Lubinlah yang meminta persekutuan penyihir di kota obor untuk mengambil tindakan. Mereka menggunakan susunan sihir skala besar untuk menghancurkan lebih dari separuh tikus dan memaksa mereka untuk melarikan diri. Namun, tidak ada yang tahu kapan tikus-tikus itu akan kembali. Oleh karena itu, Lubin mengirim orang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tikus-tikus itu. Orang-orang yang dikirimnya adalah beberapa penjaga tingkat perak di depannya. Tikus-tikus itu muncul setelah gunung salju tulang naga runtuh. Mereka pasti telah tinggal di gunung bersalju itu sejak lama. Lord Sylvan menyadari hal ini, oleh karena itu, mengapa dia menghancurkan gunung salju tulang naga? Mungkinkah dia membiarkan tikus-tikus seperti iblis itu keluar dengan sengaja? Ekspresi Lubin tidak sedap dipandang. Kekejaman tikus-tikus itu jauh melampaui semua binatang ajaib yang dikenalnya, jadi dia menamai mereka tikus-tikus iblis. Kota obor telah ada di perbatasan selama beberapa dekade, tetapi itu adalah pertama kalinya kota itu mengalami kerusakan yang begitu parah. Tidak hanya kota itu dikalahkan, tetapi sepertiga penduduknya juga telah meninggal. Sebagai wali kota-kota, tanggung jawab itu jatuh padanya. Wali kota, kota obor telah mengalami tingkat kerusakan seperti itu karena Anda mengabaikan tugas Anda. Jika Anda tidak memutuskan untuk tidak meminta bantuan kaum perbatasan di musim dingin, kami tidak akan begitu sengsara. Apakah Anda mencoba mengalihkan kesalahan kepada kaum perbatasan dengan mengatakan itu sekarang? Petik 2. Anda benar. Mungkin karena kota obor tidak menghabiskan uang untuk memilih bala bantuan dari Kastil Peri, kaum perbatasan tidak senang dan menghancurkan gunung salju tulang naga untuk membebaskan tikus-tikus iblis itu. Mungkin kaum perbatasan kecewa dengan kami. Saya mendengar bahwa kota Monty, yang telah bersaing dengan kami, melakukannya dengan baik. Tampaknya mereka telah memperoleh sejumlah besar bahan berkualitas tinggi dari lokasi yang dikenal sebagai Kastil Bulan Hitam dan menjadi makmur. Itu mungkin bukti bahwa hitungan perbatasan menghargai kota Monty. Jika ini terus berlanjut, kota Monty akan menjadi lebih kuat, dan kota kita akan menjadi lebih lemah. Dalam situasi seperti itu, kita tidak akan dapat mempertahankan kekuatan yang sama seperti kota Monty. Di belakangnya, beberapa pejabat tua berbicara dengan serentetan kata, yang membuat wajah Lubin menjadi lebih buruk. Seperti yang diharapkan, orang-orang itu telah menyalahkannya. Mereka tidak dapat melakukan apapun, tetapi mereka ahli dalam menghindari satu sama lain. Semua orang telah sepakat pada keputusan untuk tidak mencari bantuan dari hitungan perbatasan. Entah mengapa, jumlah binatang ajaib yang berkeliaran di musim dingin sangat rendah. Bahkan jika beberapa binatang ajaib hebat menyerbu kota, para elit persekutuan penyihir tingkat emas kota dapat melindungi mereka. Tidak perlu mencari bantuan dari hitungan perbatasan. Namun, siapa yang bisa meramalkan bahwa gerombolan tikus seperti itu akan mengejar mereka? Tepat saat dia menggerakkan bibirnya dan hendak menjelaskan, sebuah gulungan melayang keluar dari dadanya. Gulungan itu terbakar hebat, dan sebaris kata-kata yang bersinar muncul di gulungan yang terbakar itu. Semua wali kota di perbatasan, termasuk kota Monty, harus segera menuju Kastil Blackmoon setelah menerima pesan ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Kastil Blackmoon akan menjadi penguasa perbatasan. Semua kota akan berada di bawah komando mereka. Kastil Peri juga akan bekerja sama dengan mereka.
Siapapun yang melanggar aturan ini akan diusir dari perbatasan. Alamat Kastil Black Moon adalah sebagai berikut. Apa yang terjadi? Lubin tampak bingung. Gulungan itu diberikan kepadanya oleh bangsawan perbatasan. Gulungan itu dimaksudkan untuknya meminta bantuan di saat-saat kritis. Dia telah berencana untuk menggunakannya jika tikus-tikus iblis kembali, tetapi dia tidak menyangka gulungan itu akan terbakar dengan sendirinya dan memberinya perintah. Bangsawan perbatasan telah memilih untuk menjadikan Kastil Black Moon kota terbesar di perbatasan. Bukankah Kastil Black Moon hanyalah kekuatan yang menjual barang-barang ke kota Monty? Dia bahkan meminta 4 kota lainnya untuk bekerja sama dengannya. Dia pasti tidak puas dengan kota obor. Semua ini salahmu karena membuat keputusan yang salah itu, wali kota. Aku ingin tahu apakah kota kita masih dapat mempertahankan bentuk aslinya setelah menjadi bawahan kota Black Moon. Apakah kami akan tetap menjadi pejabat balai kota? Para pejabat mendiskusikan hal itu dengan penuh semangat. Alih-alih menebak tujuan dalam benak sang gubernur perbatasan, mereka lebih khawatir tentang apakah mereka dapat mempertahankan pekerjaan mereka. Seseorang memandang Lubin dan berkata, "Wali kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan?" Pangeran perbatasan sudah mengatakan demikian. Jika kita tidak patuh, kita pasti akan diusir dari perbatasan. Kita sebaiknya pergi ke Kastil Bulan Hitam. Aku ingat bahwa Kastil Bulan Hitam adalah kekuatan baru di perbatasan. Aku tidak tahu mengapa pangeran perbatasan sangat menghargai mereka. Mungkin mereka telah menyihir pangeran perbatasan. Baiklah, aku akan membawa lebih banyak keahlian khusus dari zaman kita. Saat itu, kita tidak bisa memastikan siapa yang akan mengendalikan perbatasan. Lubin mengepalkan tinjunya dan mulai mengatur bawahannya untuk menyiapkan kereta dan perbekalan. Meskipun kota obor telah mengalami bencana, tidak menjadi masalah untuk menyiapkan hadiah senilai lebih dari 100.000 koin emas. Menurutnya, pangeran perbatasan hanya mengirim pesan itu dengan satu tujuan, yaitu untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan di perbatasan. Kastil Bulan Hitam kemungkinan besar adalah bonekanya, yang juga bisa jadi adalah kota obor. Dia mungkin bisa menggoda pangeran perbatasan jika dia memberinya cukup banyak keuntungan. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Kastil Bulan Hitam, mereka berhasil membuat pangeran perbatasan mengeluarkan perintah seperti itu. Dia hanya mendengar tentang pasukan baru itu dan tidak tahu lebih banyak tentang mereka. Namun, nama itu telah terukir dalam benaknya. 3 kota lain di perbatasan juga telah menerima pesan itu. Kata-kata Kastil Bulan Hitam menyapu seluruh perbatasan seperti badai, semua orang terguncang. Kota Peri, itulah kota tempat Kastil Peri berada. Kota itu juga merupakan salah satu dari 4 kota besar di perbatasan. Kerabat orang-orang yang bekerja di Kastil Peri, seperti pembantu dan penjaga, semuanya memenuhi syarat untuk tinggal di kota itu dan dilindungi oleh bangsawan perbatasan. Pada saat itu, wali kota Peri, Andre, telah mengumpulkan semua pejabat tinggi untuk melihat gulungan yang terbakar di atas meja. Andre dulunya adalah komandan penjaga Kastil Peri. Dia berusia hampir 90 tahun, jadi dia pensiun dan menjadi wali kota Peri untuk membantu mengelola urusannya. Gulungan yang dia bawa tiba-tiba terbakar menjadi abu, jadi dia mengumpulkan para pejabat untuk membahasnya. Bangsawan perbatasan mengirim perintah untuk mengatakan bahwa Kastil Bulan Hitam akan mengelola kota kita di masa depan. Dia juga ingin aku pergi ke sana, dan aku berencana untuk segera pergi. Andrew, yang memiliki janggut dan rambut putih, duduk tegak di kursi sambil melihat ke sekeliling pada semua orang. Tuan Andrew, bukankah bangsawan perbatasan pergi ke Kastil Bulan Hitam secara langsung? Dia bisa membuat keputusannya sendiri. Apakah kita masih perlu pergi ke sana? Seorang bawahan bertanya dengan lemah. Apakah menurutmu dia tidak memikirkannya? Dia bahkan mengirimi kita pesan saat dia di sana. Dia pasti ingin kita di sana. Andrew melambaikan tangannya dan berdiri. Pergi dan bersiaplah. Kita akan pergi sekarang. Ingatlah untuk membawa lebih banyak hadiah. Kita adalah orang-orang hitungan perbatasan. Barang-barang di kota Peri juga miliknya. Bukankah tidak perlu membawakannya barang-barangnya sendiri? Bodoh. Bukankah kamu harus menyiapkan hadiah saat pergi ke rumah seseorang? Ini adalah etiket dasar yang mulia. Selain itu, hitungan perbatasan selalu menjaga hubungan yang kompetitif dengan 4 kota lain di perbatasan. Tapi dia tidak terlalu memihak salah satu dari mereka. Dia pasti sengaja mendukung Kastil Bulan Hitam karena suatu alasan.
Mungkin dia tidak puas dengan kita. Apakah menurutmu tidak apa-apa untuk tidak membawa apapun? Gunakan otakmu. Setelah dia menegur bawahannya, Andre berbalik dan melihat ke kejauhan. Dia telah bekerja untuk kaun perbatasan setidaknya selama beberapa dekade, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat kaun perbatasan membuat keputusan seperti itu. Dalam hatinya, kaun perbatasan selalu menjadi orang yang adil dan tidak memihak, dan dia tidak akan pernah bertindak dengan cara yang bias. Selain itu, jika kaun perbatasan ingin mendukung kota kecil, akan lebih baik untuk memilih kota peri. Mengapa dia memilih Kastil Blackmoon, yang bahkan tidak terkenal? Apa yang istimewa dari Kastil Blackmoon? Kota Vermilion, itu adalah kota terakhir di perbatasan, dan itu juga merupakan kota yang relatif kecil. Yang mulia, kami baru saja menerima berita bahwa kaun perbatasan telah membakar gulungan komunikasi untuk mengirim pesan. Dia ingin kita melakukan perjalanan ke Kastil Blackmoon. Haruskah kita pergi? Di balai kota, beberapa penjaga berlutut dengan hormat di tanah. Mereka menatap seorang wanita dengan pakaian merah dan kuning yang indah di balik bayangan dengan mata penuh hormat. Nama wanita itu adalah Adele, dia adalah wali kota Kota Vermilion. Kota Vermilion terkenal dengan biji panas mineral tingkat perunggu. Itu adalah biji berenergi tinggi yang setara dengan 1000 kati batu bara per kati. Setiap musim dingin, biji yang menyerap cahaya bulan akan memancarkan cahaya merah redup yang berkumpul di langit. Itu seperti sungai merah darah yang menggantung di langit, yang merupakan keajaiban kota. Tidak seperti kota-kota lain, Kota Vermilion adalah kota dengan konsentrasi kekuasaan yang tinggi. Kota itu tidak memiliki balai kota, dan hanya ada satu wali kota, Adele. Selama masa jabatannya, Kota Vermilion telah berkembang pesat, dan dia berada di posisi tinggi. Adele sering bekerja dengan penduduk kota. Malam harinya, dia tidur di kandang sapi yang kumuh dan makan roti kuskus yang paling sederhana. Semua orang memanggilnya Putri Matahari, bukan wali kota karena kepribadiannya yang mudah didekati. Bulan melambangkan dingin dan gelap, sedangkan matahari adalah kebalikannya. Bulan melambangkan kehangatan dan sinar matahari. Di mata orang-orang, Adele adalah orang seperti itu. Saya mengerti, biarkan saya memikirkannya. Kalian bisa pergi. Suara wanita yang cantik dan lembut itu bergema. Tetapi pangeran perbatasan sedang terburu-buru. Para penjaga ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat wanita itu melambaikan tangannya, mereka hanya bisa menutup mulut dan pergi. Wanita itu, yang tersembunyi di balik bayangan, dengan lembut menopang pipinya dengan tangan kanannya. Ada sedikit suara ketika jari-jarinya mengetuk pipinya. Pangeran perbatasan ingin menyatukan keempat kota. Apakah dia menemukan bahwa raja mengirimku untuk memata-matainya? Saya selalu sangat rendah hati tentang pekerjaan saya. Kota Vermilion tidak terlalu menonjol di antara keempat kota. Tidak ada alasan baginya untuk menemukannya. Ada yang salah. Ada banyak perubahan di perbatasan baru-baru ini. Bukan hanya gunung salju Dragonspin yang runtuh, tetapi sekelompok tikus dan binatang ajaib juga muncul di dekat kota Vermilion. Keadaan perlahan-lahan menjadi di luar kendaliku. Aku perlu berkonsultasi dengan Yang Mulia terlebih dahulu. Aku tidak akan menjawab undangan bangsawan perbatasan agar dia tidak tahu ada yang tidak beres. Setelah dia mengambil keputusan, wanita itu mengetuk kaki kursi. Terdengar suara sebelum kursi itu bergerak dan memperlihatkan lorong gelap gulita di bawahnya. Wanita itu menyatukan kedua telapak tangannya dalam posisi berdoa dan berjalan ke jalan setapak. Aula perjamuan Kastil Bulan Hitam. Sylvan duduk kembali di kursinya dengan puas setelah dia menggunakan sihir untuk mengirim pesan kepada orang-orang di 4 kota lainnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menepuk dahinya. Ada yang salah. Sepertinya aku baru saja mengirim pesan ke kota peri. Dia tidak perlu mengirim pesan ke kota peri saat dia berada di sana. Itu hanya kesalahan kecil, dia telah mengirim pesan ke semua orang. Wali kota-kota peri dulunya adalah komandan penjaga di kediamanku, Andre. Dia bukan hanya seorang prajurit tingkat emas puncak, tetapi dia juga seorang pria yang ahli dalam sifat manusia. Aku yakin dia akan mengerti bahwa pesan itu adalah kesalahan. Dengan pemikiran itu, Sylvan benar-benar lega. Watson, aku sudah mengirim pesan ke 4 kota lainnya. Aku yakin mereka akan tiba dalam beberapa hari. Aku harus mengganggumu dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Oh, benar, aku telah menyebutkan hadiah untuk tongkat sihir tingkat berlian. Watson berkata, Lord Sylvan, Anda pasti bercanda. Tentu saja,
Anda harus tinggal di sini. Bagaimana itu akan menggangguku? Ya, kamu dan Sylvan adalah keluarga. Apa maksudmu dengan mengganggu? Antonio tampaknya telah beristirahat dengan baik. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing dan menyela mereka. Tuan Astrolog, Anda terlalu sopan. Kami hanya keluarga yang tidak penting. Bagaimana kami bisa berhubungan dengan hitungan perbatasan? Mungkin jika dia memiliki seorang putri seusia Watson, maka mungkin ada kesempatan bagi kami untuk menjadi sebuah keluarga. Edward tidak mengerti kata-kata Antonio. Dia tersenyum dan terus berkata, tentu saja, jika hitungan perbatasan tidak memiliki seorang putri dengan usia yang tepat, maka Nona Nightingale juga akan memilikinya. Nightingale telah membantu Kastil Blackmoon, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Watson. Edward ingin menjadikan Nightingale sebagai menantu perempuannya, jadi dia mengatakan itu kepada Sylvan. Jika Sylvan dapat menyetujui pernikahan itu, maka Kastil Blackmoon dan hitungan perbatasan akan terus memiliki hubungan. Apa identitas hitungan perbatasan? Dia adalah penguasa seluruh perbatasan. Jika mereka dapat membangun hubungan dengan bangsawan perbatasan, maka Kastil Blackmoon akan dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di perbatasan. Edward bahkan tidak begitu menjilat Antonio, pria itu adalah penyihir terhebat di kerajaan dan guru Sylvan. Namun, ada pepatah di dunia itu, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Tidak peduli seberapa kuat Antonio, dia harus kembali ke kerajaan, tidak seperti Sylvan, yang selalu dapat melindungi mereka. Ketika Watson menandatangani kontrak dengan Sylvan, Edward berkeringat deras. Karena Sylvan tidak bermaksud mengeksploitasi Kastil Blackmoon dan tidak peduli dengan kekasaran Watson, Edward merasa mudah untuk membujuknya agar mendukung mereka. Yang mengejutkannya, begitu dia selesai berbicara, Antonio mengerutkan kening dan berkata, Edward, aku sudah tahu tentang hubungan antara kamu, Sylvan, dan Watson. Aku majikan Watson, jadi aku bukan orang luar. Tidak perlu menyembunyikannya di antara kita, kan? Hubungan apa? Edward bingung. Watson juga bingung. Watson adalah anak haram Sylvan, jadi dia diadopsi. Para pembantu mengatakan kamu dan Sylvan membesarkan anak yang sama, jadi bukankah kalian dianggap sebagai keluarga? Dan kamu masih harus berpura-pura mengatakan hal-hal seperti pernikahan. Serius, apakah kamu benar-benar membutuhkan aku untuk mengatakannya sebelum kamu mengerti? Antonio bersandar di kursi dan mengusap ruang di antara alisnya. Tampaknya berbicara membuatnya merasa tidak nyaman lagi. Kata-katanya seperti guntur yang menyebabkan gelombang di seluruh aula. Watson adalah anak haram Sylvan. Edward dan Catherine berpisah karena terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan pertanyaan dan kewaspadaan, apakah pasangan mereka berselingkuh. Sylvan juga bingung. Dia tahu bahwa dia bukanlah ayah Watson dan Antonio telah memaksakan hubungan itu padanya. Sylvan merasa aneh ketika melihat bagaimana reaksi Edward dan Catherine ketika Antonio mengucapkan kalimat itu di depan umum. Watson tampak kebingungan, dia berdiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia adalah anak haram bangsawan perbatasan itu?